generasi pembelajar ada dua pihak, murid dan guru. Ya. Karenanya Mas Anies, saya ingin kita dengarkan cerita-cerita dari seorang guru yang sudah mengabdi selama lebih dari 30 tahun. Kita akan sambut Bapak Susilo Nugroho atau lebih tenar sebagai Den Bagus Sengarso. Kita kasih tepuk tangan. Tadi saya sebutkan sudah 31 tahun menjadi guru. Ya. Kok betah lama banget jadi guru? Apa sih enaknya jadi guru? Ceritakan. Jadi guru itu menyenangkan. Kalau Anda yang pinter-pinter jadi guru pas. Karena apa? Kerja guru itu sangat variatif. Tiap tahun orangnya ganti. Tiap tahun permasalahannya ganti, tiap hari, tiap detik ganti. Jadi bodoh kalau tidak mau jadi guru. Yes. Cerita-cerita dong Pak Guru, cerita-cerita 31 tahun, cerita yang paling seru menjadi guru. Banyak ya, banyak. Salah satu murid saya, kebetulan waktu dia mau jadi profesor, membuat pidato pengukuhan itu. Terima kasih kepada Pak Susilo yang banyak sekali menipu saya dengan bualan-bualannya. Sehingga saya terjerumus masuk jurusan ekonomi. Jadi saya ini pembual yang paling sukses. Pembual, guru itu pembual yang paling sukses. Pernah saya juga nangani siswa kelahi, saya pisah, terus saya kasih hukuman. Lari bareng, gandengan tangan, habis itu saya ajak jajan bareng-bareng. Seminggu berturut-turut. Gandengan tangan terus seminggu? Iya, gandengan tangan terus. Akhirnya damai, yang satu jadi polisi, yang satu jadi tentara. Mas Anies ini mungkin termasuk orang yang dulu saya prediksi jadi Menteri Pendidikan, ternyata sekarang tepat. Jadi saya lihat, iya. Jadi waktu beliau masih rektor, saya tuh lihat tampilannya, ini layak jadi Menteri Pendidikan. Lalu saya doakan mudah-mudahan jadi Menteri Pendidikan. Dan sekarang terlaksana. Karena artinya, doa Pak Susilo berarti itu? Iya, harus menyadari itu Pak Sandi. Iya. Di sini semua yang hadir manusia pembelajar. Untuk saya para siswa. yakin 100% yang hadir di sini, siswa yang hadir di sini, kualitasnya lebih baik dari saya. Artinya apa? Indonesia akan semakin baik kalau orang-orang kayak saya mulai ditinggalkan. Saya rela untuk mengundurkan diri karena memang hampir pensiun. Jadi doa guru itu ya, doa guru murid harus selalu lebih baik dari sang guru. Guru itu pengen bertanding dan pengen kalah. Kalau menang gurunya malah kecewa. Kalau murid saya lebih pinter, saya bangga, artinya kan saya kalah. Ketika murid saya gagal, saya waduh kok gagal terus gimana ini. Dia sukses, wah hebat. Padahal yang hebat murid saya, bukan saya. Itulah kehebatan guru. Nggak usah dibikinkan himne, saya memang sudah hebat. Kasih tepuk tangan dong, Susilo Nugroho. Terima kasih. Terima kasih Pak Guru. Ya, makasih. Baik, tadi disebutkan di awal, yang hadir di Benteng Frederiksberg di Yogyakarta malam ini juga teman-teman peserta OSN. Saya ingin dong peserta OSN Olimpiade Sains Nasional untuk berdiri dong. Kita kasih tepuk tangan seluruh peserta. Yes, seluruh peserta dan juga para pemenang. Ini yang menang dapat juara, dapat emas, dapat perak, dapat perunggu, betul? Baik. Dan supaya orang tahu OSN itu seperti apa dan pemirsa Mata Najwa juga tahu, kita saksikan apa saja yang sudah dialami oleh para peserta ini di layar yang berikut ini. Di kota Yogyakarta, sekitar 2.500 siswa SD dan SMA berlomba dalam 24 bidang. Salah satunya bidang fisika yang diikuti sebanyak 75 peserta dari 34 daerah. Olimpiade Sains Nasional menjadi sebuah momentum membangkitkan semangat pelajar Indonesia dalam menguasai sains dan teknologi sehingga generasi muda Indonesia dapat bersaing di kancah internasional. Lewat Olimpiade Sains Nasional, dicetak ratusan siswa berprestasi yang telah mengharumkan nama Indonesia. Perwakilan Indonesia di tingkat SMA misalnya, sudah berhasil merebut 54 medali emas, 126 medali perak dan 161 medali perunggu dari berbagai kompetisi sains skala internasional. Kan kelas 9 boleh jadi peserta OSN SMA. Ya saya lihat ada kesempatan gini, kenapa tidak kan? Jadi saya ikut gitu ya, optimis aja lah kerja. Tahun lalu ikut tapi nggak lolos OSK. Ya seru aja, bisa dikait nombek kehidupan sehari-hari.
Dan saya akan berbincang, kali ini bukan peserta, tapi dengan alumni. Ada 2 alumni peserta Olimpiade Sains Nasional yang akan hadir di Mata Najwa. Saya ingin panggilkan, yang perempuannya Siti Fatimah, yang lakinya bernama Gusnadi Wiyoga. Kita kasih sambutan dong Siti Fatimah dan Gusnadi Wiyoga. Selamat malam. Salaman dulu Fatim dipanggilnya. Gusnadi selamat malam. Selamat malam Mbak Nana. Silakan duduk. Ingin cerita dulu. Jadi Fatim dulu peserta OSN tahun berapa? Tahun 2011. 2011. Tingkat? Tingkat SMA. Tingkat SMA. Kalau Iya. Gusnadi? 3 kali. 3 SN, kali? ya. Kok hobi ikut OSN? 2009 OSN Matematika SMP. Menangnya, 2000 menang nggak? Dapat medali emas. Medali emas 2009. Terus? Kemudian 2011-2013 OSN Matematika SMA. Jadi 3 kali ya, SMP dan kemudian SMA. Kalau Siti Fatimah waktu itu menangnya? Waktu itu saya medali emas dan best result in practical round, jadi praktikum terbaik. Praktikum terbaik. Waktu itu bidangnya apa? Astronomi. Astronomi, hebat Mata Najwa menghadirkan 2 pemenang alumni OSN ini karena masing-masing punya cerita dan latar belakang yang unik dan kita harapkan bisa menjadi inspirasi untuk yang menyaksikan. Bagaimana cerita Siti Fatimah, kita lihat tayangan yang berikut ini. Siti Fatimah, peraih juara pertama Olimpiade Sains 2011 di Manado, Sulawesi Utara. Siti Fatimah adalah sosok pelajar yang tidak lelah mengejar cita-citanya. Fatimah tinggal di dusun kecil di Sampang, Madura, Jawa Timur. Ia berjalan beberapa kilometer ke sekolah dan itu tidak pernah menyurutkan semangatnya untuk belajar. Kemiskinan dan keterbatasan justru membuat Fatimah terpacu berprestasi. Kecintaannya pada astronomi mengantarkan Fatimah mengikuti seleksi Olimpiade Sains Nasional mewakili sekolahnya hingga lolos ke tingkat nasional. Ia berhasil menaklukkan peserta Olimpiade dari banyak negara dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dalam Olimpiade Astronomi dan Astrofisika di Brazil. Kini Siti Fatimah bisa mengikuti kuliah di Institut Teknologi Bandung ITB tanpa biaya. Siti Fatimah membuktikan keterbatasan bukan halangan untuk mengejar cita-citanya. Fatim berasal dari mana persisnya? Saya berasal dari Dusun Dualas, Desa Pawangsean, Kabupaten Sampang di Pulau Terindah di dunia, di Madura. Di Madura, pulau terindah di dunia. Ya. Itu yang tepuk tangan paling kencang pasti orang Madura. Mau dong cerita latar belakang Fatim seperti apa? Latar belakang keluarga? Ya dulu ayah saya pelaut, jadi beliau sewaktu saya masih kecil tuh suka bercerita tentang banyak hal, negara-negara di Eropa, Amerika, jadi itu motivasi saya waktu kecil. Kemudian ibu saya juga petani sebenarnya. Kemudian pada saat saya kelas 6 SD, ayah saya meninggal. Awalnya saya mau dititipkan untuk nyantri, mondok di pondok pesantren keluarga, famili dari ayah. Tapi saya pengen sekolah gitu, dan akhirnya setelah peninggal ayah, ibu sambil bertani sawah peninggalan ayah dulu, pernah dibelikan. Kemudian juga ibu sambil jadi pedagang ikan keliling, membiayai saya dan adik saya. Saya kemudian memberanikan diri masuk SMP, didukung oleh guru. Ibu juga Tadinya gitu. tidak terpikir bahkan untuk masuk SMP. Ya, bahkan untuk masuk SMP sebenarnya enggak. Dan alhamdulillah keterima. Dan untuk biaya, karena waktu itu ada dana BOS, jadi saya sangat bersyukur ada dana BOS. Kemudian juga dibantu sama guru saya waktu awal-awal untuk seragam segala macam. Ya begitu. Setiap hari jalan ikut ibu sambil jualan, kan ibu pagi-pagi subuh-subuh udah siap untuk jualan kulaan di pasar. Saya ikut, 5:30 itu udah berangkat ke SMP, jadi pas waktu di SMP itu masih kosong, nggak ada orang, bahkan masih digembok, jadi saya nunggu aja di depan setiap hari seperti itu. Setiap hari seperti itu, sampai lulus SMP. Iya, dan di SMP sempat jadi di SMP itu karena saya anak desa gitu, masuk ke sekolah kota, itu dibully segala macam lah. Apa dibulinya seperti apa? Macam-macam ya, mulai dari kata-kata sampai fisik, itu sering sekali.
Cuma alhamdulillah akhirnya teman-teman yang membuli pun sekarang jadi teman-teman baik, teman-teman akrab gitu setelah kenal. Teman-teman akrab, walaupun sudah dibully. Baik. Kalau kita terlalu memanjakan diri, maka kenyataan yang akan keras kepada kita.